Di akhir tahun 2002, di sebuah panti werda di pedalaman Jawa Barat, seorang perawat yang sedang melakukan ronda malam menghentikan langkahnya karena mendengar suara aneh yang merembes keluar dari celah pintu kamar 302. Itu bukan sekadar igauan biasa. Suara itu adalah gumaman yang mengerikan dan spesifik, seolah-olah seseorang sedang mengakui dosanya. Setelah ragu sejenak, ia mengangkat gagang telepon, dan pilihannya itu akan menyibak debu dari sebuah kasus yang telah terkubur selama 5 tahun. Peristiwa ini berawal pada tahun 1997. Sebuah era yang liar, ketika teknik investigasi DNA dan sistem kamera CCTV masih langka. Di hadapan kesaksian ayah mertua dan suami yang mengatakan bahwa sang menantu perempuan telah kabur, hilangnya seorang wanita berusia 29 tahun dengan mudahnya dihapus dari catatan. Sebuah alibi sempurna yang dibangun dengan rapi atas nama keluarga. Namun, di antara sel-sel otak seorang lelaki tua yang rusak dan ingatannya yang memudar, kebenaran mengerikan yang terpendam mulai merembes keluar, di bawah kandang sapi. Siti, apakah itu hanya omong kosong tak berarti dari seorang penderita demensia? Ataukah jeritan jiwa yang terperangkap di bawah lantai semen yang dingin? Ingatan berdarah dari malam itu, yang secara paradoks justru muncul kembali dengan sangat jelas di saat akal sehatnya telah putus. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik benteng pertahanan mereka yang kokoh, yang akhirnya runtuh oleh satu panggilan telepon dari seorang perawat. Cianjur, Agustus 2002. Hujan deras bagai ditumpahkan dari langit mengguyur Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Udara yang lembab dan dingin memenuhi seisi ruangan, dan saat itu, tatapan mata Budi Hartono tak lagi mampu mengenali putranya. Agus Santoso, dengan tangan gemetar, mengguncang bahu ayahnya. "Bapak, ini saya, Pak, Agus." Lelaki tua berusia 78 tahun itu hanya menatap kosong ke udara, lalu perlahan menoleh. Tatapan matanya yang hampa melewati wajah putranya. "Siapa?" Hati Agus mencelos, wajahnya seketika mengeras. Baginya, yang hidup sebagai kuli bangunan di Jakarta dengan penghasilan pas-pasan, merawat ayahnya yang menderita demensia seorang diri adalah hal yang nyaris mustahil. Akhirnya, dengan langkah berat, ia mendatangi sebuah panti reda dan menerima formulir pendaftaran yang disodorkan oleh seorang staf. Panti reda Pohon Pinus Hijau. "Bapak selaku wali, mohon tanda tangan di sini." Agus menekan pulpen di tangannya, tetapi getaran halus di ujung jarinya tak kunjung berhenti. Momen singkat saat menuliskan namanya di atas kertas terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti berputar. "Tolong titip bapak saya, ya?" Waktu berlalu tanpa terasa. Tanggal menunjukkan 15 Oktober, sebulan setelah Budi Hartono masuk ke panti werda. Pukul 3 dini hari, koridor panti terasa sunyi senyap. Yuni, perawat yang bertugas, mengucek matanya yang lelah saat melewati kamar 302. Tiba-tiba, suara aneh merembes keluar dari celah pintu, di bawah kandang sapi. "Siti." Suara itu terlalu kering untuk disebut suara manusia, tetapi terlalu jelas untuk dianggap suara hantu. Sebuah gumaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Yuni dengan hati-hati membuka pintu dan mengintip ke dalam. "Pak, belum tidur? Sedang apa?" Budi Hartono setengah terduduk di ranjang, menatap tajam keluar jendela yang gelap pekat. Yuni mendekat, merapikan selimutnya sambil berbicara. "Sudah larut malam, Pak. Ayo, tidur lagi." Budi perlahan menoleh menatap Yuni. Namun, di matanya seolah terpantul sesuatu yang bukan dari dunia ini. "Siti ada di bawah sana." Yuni merasakan punggungnya merinding. Ia memaksa lelaki tua itu untuk berbaring kembali. Ia mencoba berpikir itu hanyalah igauan, tetapi saat kembali ke koridor, dadanya terasa berat seolah ditimpa batu. Sejak hari itu, selama 2 hari berturut-turut, Budi Hartono selalu terbangun pada jam yang sama di dini hari dan mengulangi kata-kata yang sama. "Siti dikubur di bawah kandang sapi." Pengakuan mengerikan yang terus berulang seperti radio rusak itu membuat Yuni tak tahan lagi. Pada pagi hari tanggal 17 Oktober, dengan tekad bulat, ia mengetuk pintu ruang kepala panti. "Bu Kepala, saya mau bicara soal Pak Budi Hartono dari kamar 302. Kepala panti, tanpa mengalihkan pandangan dari tumpukan dokumen di mejanya,
menjawab dengan acuh tak acuh. Kenapa? Beliau berulah lagi. Yuni menelan ludah dan melangkah maju. Bukan, Bu. Tapi, sudah beberapa hari ini beliau mengulangi kata-kata yang sama. Di bawah kandang sapi. Siti. Rasanya ini bukan omong kosong biasa. Barulah kepala panti mengangkat wajahnya menatap Yuni. Suster Yuni, sudah berapa lama kerja di sini? Sudah 2 tahun, Bu. Kepala panti membetulkan letak kacamatanya dan berdecak. Kalau begitu, kan, sudah tahu. Pasien demensia memang sering mengigau. Apa ini pertama kalinya suster lihat? Ada pasien yang teriak-teriak minta dibuatkan makan karena katanya almarhum suaminya datang. Tapi yang ini rasanya beda, Bu. Nada bicaranya seperti sedang membuat pengakuan. Kepala panti meletakkan pulpennya dengan keras dan menghela napas panjang. Suster Yuni, pekerjaan kita ini menyiapkan makan untuk pasien dan malah mengganti popok mereka. Bukan bermain detektif. Kalau memang suster penasaran, telepon saja walinya. Yuni menggigit bibir dan keluar dari ruangan itu. Sesuai saran kepala panti, ia mencoba menghubungi wali pasien. Tetapi telepon yang ia lakukan saat jam makan siang di halaman belakang hanya berdering tanpa jawaban. Siti. Sebenarnya siapa dia? Gumamnya sambil menatap ponselnya yang panggilannya tak terjawab. Malam itu, gumaman Budi Hartono kembali terdengar. Dikubur di bawah sana. Siti, suara yang terdengar dari dalam kegelapan itu membuat keringat dingin mengalir di punggung Yuni. Ia tidak bisa tinggal diam. Keesokan harinya, 18 Oktober, dalam perjalanan pulang kerja, Yuni tidak menuju rumahnya, melainkan ke sebuah telepon umum di pusat kota Cianjur. Polres Cianjur. Ada yang bisa dibantu? Suara lelaki yang berat di seberang telepon membuat tangan Yuni gemetar. Pak, saya mau membuat laporan. Suara polisi itu berubah menjadi lebih formal. Baik, silakan, Bu. Yuni celingukan, lalu mengecilkan suaranya. Ada seorang pasien demensia di panti reda tempat saya bekerja. Setiap malam beliau mengucapkan hal-hal aneh. Sepertinya beliau menyebutkan lokasi tempat seseorang dikubur. Mohon maaf. Dengan ibu siapa saya bicara? Saya tidak bisa sebutkan nama. Tolong rahasiakan identitas saya. Beliau terus berkata. Siti dikubur di bawah kandang sapi. Yuni menutup telepon dengan tergesa-gesa seolah melarikan diri. Polisi yang menerima telepon itu mengerutkan kening sambil menulis di secarik kertas memo. Panti reda, lansia demensia, klaim ada mayat di bawah kandang sapi bernama Siti. Rekannya di sebelah menatapnya, bertanya ada apa. Entah, telepon iseng aneh-aneh saja. Polisi itu melempar kertas memo tersebut ke sudut mejanya. Malam berlalu. Keesokan paginya, Bribka Asep Rahman, seorang detektif dari Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Cianjur, datang bekerja. Polres Kriminal, Bribka Asep Rahman, saat memeriksa laporan piket semalam, ia menemukan kertas memo itu di bawah kandang sapi. Siti. Seketika, tatapan mata Asep menajam. Di benaknya, sebuah insiden dari 5 tahun lalu saat ia masih menjadi polisi baru melintas seperti kilat. Siti Aminah. Ia bangkit dari kursinya dan berlari ke gudang arsip. Ia mengobrak-abrik tumpukan kotak arsip yang berdebu. Ketemu, dari sebuah kotak, keluar berkas berwarna kekuningan dari tahun 1997. Di sampulnya, tertulis dengan jelas, orang hilang, Siti Aminah, kasus dihentikan, dianggap kabur. Jari Asep menelusuri daftar nama pihak terkait dan berhenti. Budi Hartono, ayah mertua korban. Saat jarinya berhenti di nama itu, ingatan lain menghantam benaknya. Musim kemarau tahun 1997. Saat ia kebetulan lewat di depan sebuah KUD, Koperasi Unit Desa, dan tanpa sengaja mendengar percakapan warga. Pak Budi Hartono itu aneh, tiba-tiba beli semen sampai 20 sak. Mau bangun apa? Ya? Asep mencengkeram berkas itu dan kembali ke ruangannya. Bribtu Dedi Irawan, juniornya yang duduk di seberangnya, menatapnya dengan heran. Pagi-pagi sudah main di gudang berdebu. Bang? Nemuin apa? Asep membanting berkas itu ke meja.
Kasus orang hilang tahun 1997. Menantu perempuan hilang, tapi kasusnya ditutup karena dianggap kabur biasa. Dedi membelalakan matanya. Terus, kenapa, Bang? Asep menunjuk kertas memo dari laporan piket semalam. Tadi malam ada laporan masuk. Pasien demensia di panti Reda setiap malam ngomong hal yang sama. Katanya, Siti dikubur di bawah kandang sapi. Alis Dedi berkerut. Siti? Namanya sama dengan orang hilang di berkas ini. Asep menunjuk satu baris di berkas itu dengan jarinya. Betul. Dan tahu siapa pasien demensia itu? Budi Hartono. Ayah mertua dari korban yang hilang ini. Mulut Dedi ternganga. Ya Tuhan. Jangan-jangan. Pada sore hari tanggal 20 Oktober, Asep dan Dedi menuju ke bekas lahan peternakan milik Budi Hartono di Cipanas. Lahan yang sudah lama tak terurus itu dipenuhi ilalang dan tampak angker. Sudah jadi rumah hantu ini, Bang. Bikin merinding, kata Dedi sambil bergidik dan melihat sekeliling. Asep berjalan di depan menuju sebuah kandang sapi yang sudah separuh rubuh. Tanah ini dilelang tahun 1998, tapi gagal terjual 2 kali. Katanya Pak Budi melarang siapapun masuk dan tinggal di sini sendirian. Keduanya dengan hati-hati melangkah masuk ke dalam kandang. Dedi menyalakan senter, menyorot bagian dalam yang penuh debu dan sarang laba-laba. Dad, kesini. Sorot bagian ini. Pandangan Asep terpaku pada satu titik di lantai. Satu bagian lantai itu tampak dilapisi semen dengan lebih tebal, seolah seseorang terburu-buru menutupinya. 20 sak semen, gumam Asep pelan. Bang, jangan-jangan ini tempatnya? Asep mengangguk dengan tatapan yakin. Minta surat perintah penggeledahan, kita harus gali tempat ini. Keesokan harinya, 21 Oktober, sebuah ekskavator kecil dan tim forensik tiba di lokasi. Suara mesin pemecah lapisan semen yang keras memecah kesunyian desa yang tenang. Ada sesuatu di sini. Seperti penutup, teriak salah seorang anggota tim setelah 2 jam bekerja. Asep dan Dedi berlari ke lubang galian dan dengan hati-hati membuka penutup itu. Di dalam sebuah lubang bekas penampungan pakan ternak, tampak sesosok tubuh manusia terbungkus terpal tebal yang sudah usang. Komandan, di saku kerangka ini juga ditemukan sesuatu. Seorang petugas forensik menyerahkan kantong barang bukti yang berlumpur. Di dalamnya, ada sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu. Kirim ke Puslap 4 untuk identifikasi. Dan segera amankan Budi Hartono di panti Reda sekarang juga, perintah Asep. Tangannya yang gemetar kembali membuka berkas kasus tahun 1997. Di dalam berkas itu, tertulis kesaksian sang suami bahwa jepit rambut kupu-kupu adalah benda kesayangan yang sering dipakai oleh istrinya. Di tengah malam yang menyelimuti Cianjur, kebenaran yang terkubur selama 5 tahun perlahan mulai menampakkan wujudnya. Pada tanggal 25 Oktober, sebuah telepon dari Pusat Laboratorium Forensik, Puslap 4, Polri memecah keheningan di ruang penyidikan. Asep menempelkan gagang telepon ke telinganya dan terdiam untuk beberapa saat. Saat meletakkan telepon, tatapannya tampak berat. Hasil perbandingan rekam data gigi sudah keluar. Positif korban adalah Siti Aminah, orang hilang tahun 1997. Dedi, yang sedang memeriksa dokumen di sebelahnya, langsung bangkit berdiri. Wajahnya tegang. Sudah pasti, ya, Bang. Terus, sekarang bagaimana? Asep mengenakan jaketnya sambil mengangguk. Kita harus temui detektif yang menangani kasus ini 5 tahun lalu, Pak Gofur. Katanya sekarang sudah pensiun dan buka toko pancing di Cianjur. Keduanya segera menuju sebuah toko pancing tua di pinggiran kota. Di dalam, Pak Gofur, seorang pria berusia 64 tahun, sedang merapikan senar pancing dengan kacamata bacanya. Mendengar pintu terbuka, ia mengangkat kepala. Loh, ini siapa? Detektif Asep, kan? Ada angin apa orang sibuk datang ke sini? Asep masuk dan menundukkan kepala dengan hormat. Pak Gofur, apa kabar? Saya datang karena ada yang ingin saya bicarakan. Pak Gofur menawarinya kursi sambil tersenyum ramah. Duduk, duduk. Ada urusan apa?
Asep duduk dan dengan hati-hati membuka pembicaraan. Bapak, apa Bapak masih ingat kasus orang hilang tahun 1997 atas nama Siti Aminah? Tangan Pak Gofur yang sedang memegang senar pancing seketika berhenti di udara. Matanya tampak goyah. Kenapa tiba-tiba membahas kasus itu lagi? Kerangkanya sudah ditemukan, Pak. Di bawah lantai semen kandang sapi di lahan milik ayah mertuanya, Budi Hartono. Pak Gofur meletakkan senar pancingnya di meja. Helaan napas panjang keluar dari mulutnya. Sudah kuduga. Jadi benar dia ada di sana. Dedi mengeluarkan buku catatannya dan bertanya dengan tajam. Waktu itu, kenapa kasusnya dihentikan dan dianggap kabur biasa, Pak? Apa tidak ada kejanggalan? Pak Gofur menggeleng dengan raut wajah getir. Suami dan ayah mertuanya kompak sekali bicaranya. Mereka bilang menantunya itu mengemasi barang dan kabur. Ibunya Siti menangis-nangis bilang tidak mungkin. Tapi kalau keluarga yang serumah sudah bilang begitu, polisi bisa apa? Asep menatap lurus ke mata Pak Gofur. Selama investigasi, tidak ada hal yang mencurigakan, Pak? Pak Gofur menggaruk dagunya, mencoba mengingat. Ayah mertuanya itu terlalu tenang. Menantunya kabur, tapi dia tidak marah, tidak juga khawatir. Itu aneh sekali. Ada juga gosip di kampung. Katanya Pak Budi tiba-tiba merenovasi kandang sapinya. Tapi tidak saya tindak lanjuti. Saya pikir, biasa saja orang desa memperbaiki kandang sapi. Pak Gofur menatap Asep dengan suara penuh penyesalan. Seumur hidup aku menyesal. Seharusnya waktu itu aku bawa cangkul dan menggali lebih dalam. Asep dan Dedi meninggalkan toko pancing itu dengan perasaan berat. Pada tanggal 27 Oktober, Asep pergi ke Bandung untuk menemui keluarga korban. Di sebuah rumah susun tua lantai 3, ia menekan bel. Seorang wanita berusia 60 tahun, Ibu Mariati, membuka pintu. Cari siapa? Ya? Asep menunjukkan kartu identitas polisinya dan memberi salam. Saya dari Polres Cianjur, Bu. Ingin bertemu terkait putri Ibu, Siti Aminah. Mata Ibu Mariati membelalak, tangannya gemetar. Siti, anak saya kenapa? Ada kabar? Bolehkah saya masuk dan bicara di dalam, Bu? Ibu Mariati buru-buru membukakan pintu. Di ruang tamu yang sempit, Asep mengatur napas sejenak sebelum berkata dengan susah payah. Ibu, mohon kuatkan hati. Kami telah menemukan kerangka putri Ibu. Wajah Ibu Mariati seketika pucat pasi. Bibirnya membiru. Kerangka? Maksud Bapak apa? Ditemukan di bawah kandang sapi di lahan milik ayah mertuanya. Saya turut berduka cita, Bu. Ibu Mariati menutupi wajahnya dengan kedua tangan, lalu ambruk ke lantai. Tangis pilu yang meledak dari lubuk hatinya yang paling dalam memenuhi ruangan. Kan, benar kataku, keluarga setan itu yang membunuhnya. Sudah kubilang dari dulu. Asep menunggu hingga wanita itu sedikit lebih tenang, lalu bertanya dengan hati-hati. Ibu, bisakah Ibu ceritakan lebih detail situasi pada tahun 1997? Ibu Mariati menyeka air matanya dan menumpahkan semua kekesalannya. Dari awal saya sudah bilang anak saya bukan kabur. Siti bukan anak yang akan lari dari rumah sambil bawa barang. Saya sudah ke kantor polisi, memohon-mohon agar anak saya dicari. Tapi tidak ada yang mendengarkan saya. Apa Ibu pernah datang langsung ke lahan peternakan itu? Lebih dari 10 kali. Saya sampai mencengkeram kerah baju mertuanya, bertanya di mana anak saya. Tapi jawabannya selalu sama, tidak tahu, sudah pergi. Tiba-tiba, Ibu Mariati teringat sesuatu dan memegang lengan Asep, jepit rambut. Waktu pertama kali saya ke sana, saya menemukan jepit rambut Siti di lantai dekat kandang sapi. Bentuknya kupu-kupu. Itu saya yang belikan waktu dia mau menikah, supaya hidupnya indah. Asep mengeluarkan selembar foto barang bukti dari tasnya dan meletakkannya di hadapan Ibu Mariati. Foto jepit rambut kupu-kupu yang penuh lumpur, yang ditemukan bersama kerangka. Apakah ini, Bu? Saat melihat foto itu, Ibu Mariati menjerit dan terduduk lemas. Iya, itu punya anakku. Ya Tuhan. Siti. Ibu Mariati memeluk foto itu ke dadanya dan menangis tanpa henti.
5 tahun kamu kedinginan di sana, nak. Sementara ibu bisa makan dan tidur. Ibu bahkan tidak bisa menyiapkan sesajen untukmu saat lebaran. Asep hanya bisa menundukkan kepala dalam diam, menyaksikan kesedihan wanita itu. Keesokan harinya, 28 Oktober, Asep dan Dedi mendatangi balai desa di Cipanas. Mereka ingin mencari petunjuk dengan menemui warga yang masih mengingat kejadian tahun 1997. Saksi pertama adalah Nenek Imah, berusia 70-an. Siti? Oh, iya, ingat. Sekitar seminggu sebelum dia hilang, Nenek lihat dia di terminal angkot. Dedi menyimak dengan saksama. Bagaimana penampilannya waktu itu, Nek? Tolong ceritakan apa saja yang Nenek ingat. Nenek Imah berpikir sejenak. Dia bawa buntalan besar. Makanya Nenek pikir dia mau pergi ke suatu tempat. Mungkin mau pulang ke rumah orang tuanya. Ada hal aneh lainnya, Nek? Tidak ada. Cuma berdiri bengong sambil bawa barang. Nenek tidak lihat dia naik angkot atau tidak. Saksi berikutnya adalah Ibu Juminah, 67 tahun, pemilik warung kecil di desa itu. Ceritanya sangat berbeda dengan Nenek Imah. Rasanya tidak mungkin dia mau kabur. Sama sekali tidak mungkin. Asep bertanya dengan heran. Kenapa ibu bisa berpikir begitu? Ibu Juminah menjawab dengan suara yakin. Karena sehari sebelum dia hilang, malamnya dia datang ke warung saya. Beli Indomie 5 bungkus sama telur 1 papan. Mana ada orang mau kabur tapi masih beli mie instan untuk sarapan besok? Asep dan Dedi saling berpandangan. Ibu Juminah melihat sekeliling, lalu berbisik. Tapi, Pak Polisi, ini rahasia, ya. Katanya, Siti sering ketemu sama Pak Kades Dodi. Ada yang lihat mereka ngobrol malam-malam di saung. Warga pada curiga ada apa-apa. Tatapan Asep menajam. Pada 29 Oktober, Dedi mulai memeriksa catatan keuangan tahun 1997. Setelah beberapa lama menatap monitor, ia memanggil Asep dengan panik. Bang, lihat ini, ada sesuatu. Asep segera menghampiri meja Dedi. Apa? Kamu nemu apa? Ada catatan pengajuan pinjaman 50 juta rupiah atas nama Siti Aminah dengan jaminan lahan peternakan. Tapi dibatalkan. Tanggalnya 2 hari sebelum dia hilang. 2 hari sebelumnya. Waktunya pas sekali. Dan yang lebih gila lagi, Bang. Di hari yang sama, ada catatan pembelian 20 sak semen atas nama ayah mertuanya, Budi Hartono. Mata Asep menyipit. Semen dibeli di hari pinjaman dibatalkan. Petugas bank yang menangani saat itu namanya Kirman. Sekarang tinggal di Sukabumi. Keesokan harinya, kedua detektif itu menuju sebuah apartemen di Sukabumi. Kirman, yang kini berusia 68 tahun, duduk di sofa ruang tamu, mencoba mengingat kejadian lama. Pembatalan pinjaman itu? Oh, saya ingat. Tidak mungkin lupa, soalnya hari itu ricuh sekali. Asep bertanya dengan serius. Apa yang terjadi, Pak? Kirman mengerutkan kening. Hari itu Pak Budi Hartono datang mengamuk di kantor bank. Wajahnya merah padam, teriak-teriak, katanya. Siapa yang berani-beraninya menjaminkan tanahku? Menantu kurang ajar itu mau bikin keluarga bangkrut. Bagaimana reaksi Ibu Siti Aminah saat itu? Raut wajah Kirman menjadi muram. Dia cuma berdiri di pojokan dengan wajah pucat. Mertuanya mengamuk seperti itu. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya yang ketakutan itu masih teringat jelas sampai sekarang. Asep membuka buku catatannya dan mengangguk perlahan. Uang, konflik, dan semen. Semua kepingan puzzle mengarah pada satu gambaran. Dead. Siap, Bang. Asep menutup catatannya dan berkata dengan tegas. Panggil Kepala Desa Dodi sebagai saksi. Kita harus tahu apa hubungannya dengan Siti Aminah. Pada 1 November, di sebuah ruang rapat sempit di kantor Kecamatan Cipanas, ketegangan terasa di udara. Asep dan Dedi duduk berhadapan dengan Kepala Desa, Dodi. Pria berusia 54 tahun itu tampak gelisah. Kedua tangannya diletakkan rapi di atas lutut. Apa hubungan Anda dengan almarhumah Siti Aminah? Tanya Asep langsung ke intinya. Bahu Dodi sedikit menegang.
Sebuah gerakan yang tertangkap oleh mata detektif. Hanya warga biasa. Sebagai kepala desa, kan? Wajar kalau saya peduli dengan warga. Untuk ukuran warga biasa, Anda sepertinya terlalu sering bertemu. Dodi berdeham dan mengalihkan pandangan. Saya tidak mengerti maksud Anda. Dedi mengeluarkan buku catatannya. Di desa, gosipnya sudah menyebar luas. Katanya kalian sering bertemu di saung malam-malam. Warga curiga ada hubungan khusus. Wajah Dodi seketika memerah. Suaranya meninggi seolah merasa dituduh. Itu salah paham. Orang-orang tua di desa kalau tidak ada kerjaan memang suka mengarang cerita. Kalau begitu, jelaskan dengan jujur. Kenapa kalian sering bertemu? Dodi menghela napas panjang dan menundukkan kepala. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Ibu Siti datang untuk konsultasi menjual lahan peternakannya. Asep mencondongkan tubuhnya ke depan. Menjual lahan? Iya. Sebelum jadi kades, saya kerja 10 tahun di bank. Jadi Ibu Siti bertanya pada saya cara melunasi utang. Dia buntu, makanya mencari saya. Sejak kapan? Sejak musim kemarau tahun 1997. Awalnya hanya bertanya soal prosedur pinjaman bank, tapi lama-kelamaan dia bilang sepertinya lahannya harus dijual. Dedi mengeluarkan selembar dokumen dan meletakkannya di tengah meja. Pada 17 September 1997 sore, Anda berdua terlihat bersama di dekat sebuah kantor hukum di Sukabumi. Apa urusan menjual lahan sampai harus ke kantor pengacara? Pupil mata Dodi bergetar hebat. Itu, jujur saja. Apa kalian punya hubungan gelap? Bukan. Sama sekali bukan, teriak Dodi, tangannya yang menekan meja seolah hendak berdiri. Ibu Siti mau konsultasi perceraian. Saya mengenalkannya pada pengacara yang saya kenal. Hanya itu, Asep melipat tangannya di dada dan bertanya dengan dingin. Semua pertemuan kalian dilakukan di tempat umum? Betul? Di kantor desa, di bank, di kantor pengacara? Tidak pernah sekalipun kami bertemu sembunyi-sembunyi. Kenapa dia sampai ingin bercerai? Dodi kembali terduduk lemas dan menunduk. Karena ayah mertuanya, Pak Budi Hartono itu sangat kasar pada menantunya. Kalau sedang mabuk, dia bisa membalikkan meja makan, teriak-teriak. Ibu Siti bilang dia sudah tidak tahan lagi. Dia ingin hidup. Pada 3 November, Asep dan Dedi menuju Sukabumi. Mereka mencari kantor pengacara Johan, SH, di lantai 2 sebuah gedung tua dekat pengadilan negeri. Pengacara berusia 58 tahun itu tampak canggung. Hanya memain-mainkan cangkir tehnya. Siti Aminah. Prinsip kerahasiaan klien membuat saya tidak bisa. Asep menekan tangannya di meja dan berkata dengan suara rendah namun tegas. Pak pengacara, korban sudah meninggal. Terkubur di bawah lantai yang dingin 5 tahun lalu. Jika Anda tidak bekerja sama, kami akan kembali dengan surat perintah. Johan membetulkan letak kacamatanya dan mengusap wajahnya yang kering. Setelah ragu sejenak, ia mulai bicara. Saya melakukan konsultasi dengannya pada 17 September 1997. Dia mempertimbangkan untuk menggugat cerai, tapi belum ada kontrak resmi. Kenapa tidak jadi? Katanya dia sudah sangat terdesak. Ibu Siti ragu-ragu. Dia bilang mau bicara dulu dengan suaminya sebelum memutuskan. Sepertinya dia ingin memberinya kesempatan terakhir. Dedi bertanya sambil mencatat. Selama konsultasi, adakah ucapan yang paling Bapak ingat? Johan mengangguk. Tidak mungkin lupa. Tatapan matanya begitu memohon. Dia bilang dia takut dengan reaksi ayah mertuanya. Setiap kali menyinggung soal menjual lahan, mertuanya akan marah besar. Dia gemetar ketakutan. Bilang tidak tahu apa yang akan dilakukan mertuanya jika sampai tahu. Lalu, apa saran Bapak? Saya sarankan dia untuk tinggal dulu di rumah orang tuanya. Berbahaya memulai proses gugatan sambil tinggal serumah. Saya bilang, jaga jarak dulu, baru kita proses pelan-pelan. Tapi, itu adalah pertemuan terakhir kami. Dia tidak pernah menghubungi saya lagi. Saya pikir dia sudah pulang ke rumah orang tuanya. Tidak menyangka nasibnya akan jadi seperti itu. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang,
Asep termenung menatap pemandangan di luar jendela. Siti diam-diam menyiapkan perceraian dan penjualan lahan. Itulah pemicu kasus ini. Dedi yang memegang kemudi mengangguk. Masalah uang ditambah konflik keluarga. Tapi, Bang, rasanya terlalu dini untuk mengeluarkan Pak Kades Dodi dari daftar tersangka. Kenapa begitu? Dia tahu terlalu banyak tentang situasi saat itu, tapi diam saja selama 5 tahun. Orang meninggal, tapi dia bungkam. Itu mencurigakan. Asep menoleh ke arah Dedi. Masuk akal. Cek alibi Dodi secara menyeluruh. Pada 5 November, di kantor polisi, Dedi memeriksa arsip kantor desa tahun 1997. Tiba-tiba ia berseru, "Bang, alibi Kades Dodi terkonfirmasi." Asep, yang sedang membaca berkas, mengangkat kepala. Apa katanya? Pada malam 3 Oktober 1997, ada rapat pembangunan desa di Balai Desa. Ada tanda tangan kehadiran Dodi di notulen rapat, dan wajahnya juga ada di foto rapat. Waktunya tumpang tindih dengan perkiraan waktu pembunuhan. Asep mengelus dagunya, berpikir. Kalau begitu, sulit baginya untuk melakukan pembunuhan secara langsung. Tidak mungkin dia keluar di tengah rapat untuk mengubur orang. Tapi, Bang, Dedi memutar kursinya menghadap Asep. Coba pikir pakai logika. Seorang kakek 73 tahun sendirian melumpuhkan wanita dewasa 29 tahun, menggali tanah, menguburnya, lalu mengecornya dengan semen. Apa itu mungkin? Mata Asep menyipit. Maksudmu ada kaki tangan, entah Dodi, atau... Dedi berhenti, mengamati reaksi Asep. Atau siapa yang kamu curigai? Putranya, Agus Santoso. Dia mengaku ada di Jakarta saat itu. Apa itu sudah diverifikasi dengan benar? Asep mengobrak-abrik tumpukan berkas di mejanya. Di sudut berkas investigasi tahun 1997, terselip surat pernyataan Agus. Bekerja di proyek konstruksi di Cengkareng, Jakarta. Pada tanggal 3 Oktober juga berada di lokasi. Hanya itu yang tertulis. Apa penyidik dulu mengecek langsung ke sana? Asep menutup berkas itu dengan keras. Tidak. Waktu itu kasusnya ditutup sebagai kabur biasa. Menantunya kabur. Siapa yang akan repot-repot memeriksa alibi putranya? Dedi bangkit dari kursinya, matanya berkilat seperti pemangsa yang menemukan buruannya. Saya akan lacak pergerakan Agus. Apa tanggal 3 Oktober 1997 dia benar-benar ada di proyek Jakarta? Atau dia datang ke Cianjur? Asep mengangguk. Bagus. Cek catatan kartu kredit, struk bensin, riwayat telepon. Jangan lewatkan satu detail pun. Saat Dedi hendak keluar, ia berhenti dan berbalik. Bang, kalau ternyata hari itu Agus tidak di Jakarta, tapi di Cianjur, Asep meletakkan pulpennya dan menjawab dengan dingin. Maka kasus ini bukan lagi omong kosong seorang kakek pikun, tapi berubah menjadi tragedi mengerikan yang direncanakan oleh keluarga. Kita harus mengulang semuanya dari awal. Pada 8 November pagi, suasana di ruang Satreskrim Polres Cianjur terasa berat. Asep baru saja tiba dan meletakkan jaketnya saat sebuah amplop putih di atas tumpukan berkas menarik perhatiannya. Amplop polos tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan kasar di bagian depan. Untuk detektif penanggung jawab kasus Siti Aminah. Apa ini? Asep mengambil amplop itu. Stempel pos menunjukkan surat itu dikirim dari kantor pos Cianjur. Ia dengan hati-hati membukanya. Di dalamnya, ada selembar kertas kusut yang diketik dengan mesin tik. Siti ingin menjual lahan itu, dan itulah pemicunya. Malam itu, Agus Santoso ada di Cianjur. Kalimat yang singkat namun kuat itu membuat pupil mata Asep melebar. Ia segera membawa surat itu ke Dedi. Dad, lihat ini. Dedi, yang sedang makan mie instan, menerima surat itu dan matanya terbelalak. Agus ada di Cianjur? Bukannya dia bilang ada di proyek Jakarta? Ini surat anonim. Segera serahkan ke tim identifikasi. Minta cek sidik jari. Dedi dengan hati-hati memasukkan surat itu ke dalam kantong barang bukti. Kira-kira siapa yang mengirimnya? Bang. Entahlah. Kamu ada dugaan? Dedi menyeka kuah mie di bibirnya. Mungkin Kades Dodi. Dia yang paling tahu situasi saat itu.
Asep menggeleng. Bukan. Kalau Dodi pelakunya atau kaki tangannya, dia tidak akan memancing penyelidikan. Dia pasti akan diam saja. Ini kemungkinan besar adalah laporan dari saksi sungguhan. Dedi merenung. Berarti ada seseorang yang tahu selama 5 tahun tapi bungkam, dan baru sekarang melapor, merasa bersalah. Mungkin, pasti ada alasannya. Mungkin karena Pak Budi sudah masuk panti reda dan rumahnya kosong, orang itu jadi berani. Yang penting, kita konfirmasi dulu isi surat ini. Apa Agus benar-benar di Cianjur malam itu? Pada 10 November, kedua detektif itu pergi ke Jakarta untuk melacak jejak tahun 1997. Perusahaan konstruksi tempat Agus bekerja telah bangkrut akibat krisis moneter 1998. Untungnya, catatan absensi karyawan yang diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan masih tersimpan. Bang. Ini catatan kehadiran tanggal 3 Oktober 1997. Ada capnya. Kalau begitu, dia memang di Jakarta, kan? Laporan itu salah? Asep, yang hendak menyalakan rokok, menatap lekat-lekat dokumen itu. Catatan kehadiran saja tidak cukup. Bisa saja dia hanya absen pagi lalu pergi. Di proyek bangunan, hal seperti itu biasa terjadi. Ada daftar nama rekan kerjanya? Sudah saya lacak beberapa orang. Ada satu orang bernama Ujang, tinggal di Tangerang. Katanya dulu satu regu dengan Agus. Pada 11 November sore, di sebuah warung tenda sederhana di Tangerang, aroma sate yang dibakar memenuhi udara. Ujang, 56 tahun, menyambut para detektif sambil menenggak segelas kopi. Mengenakan pakaian kerja yang kotor, wajahnya tampak lelah oleh kerasnya kehidupan. Agus Santoso? Oh, ingat. Anaknya pendiam, kerjanya rajin. Asep menuangkan kopi untuknya. Tanggal 3 Oktober 1997, hari libur nasional. Apa hari itu Agus ada di proyek? Pagi-pagi ada. Saya lihat sendiri dia absen di depan mandor. Asep mencondongkan tubuhnya. Pagi-pagi? Setelah itu, siangnya dia pergi buru-buru. Sekitar jam makan siang, waktu kami mau makan, tahu-tahu Agus sudah beres-beres mau pulang. Dedi mengeluarkan buku catatannya. Dia bilang apa? Katanya ada urusan mendadak di kampung. Bapaknya sakit atau apalah. Dia titip pesan, mungkin tidak masuk beberapa hari. Tatapan Asep dan Dedi bertemu di udara. Isi surat kaleng itu benar. Kapan dia kembali bekerja? 3 atau 4 hari kemudian. Tapi penampilannya kacau sekali. Wajahnya pucat, matanya merah. Ditanya ada apa? Dia tidak jawab, cuma merokok terus. Keluar dari warung, Asep mengembuskan asap rokok bersama helaan napas panjang. Absennya hanya formalitas pagi. Dia membuat alibi, lalu siangnya langsung tancap gas ke Cianjur. Dedi mengangguk penuh semangat. Saya akan cek catatan kartu kreditnya, Bang. Kalau dia bawa mobil, pasti isi bensin di suatu tempat. Pada 12 November, setelah kembali ke Cianjur, Dedi mengirim permintaan data darurat ke kantor pusat perusahaan kartu kredit. Mencari catatan analog dari 5 tahun lalu memakan waktu. Menjelang sore, mesin faks mulai berbunyi nyaring. Bang, ketemu. Ada datanya. Teriak Dedi sambil menyambar kertas faks. Apa? Di mana? Tanggal 3 Oktober 1997. Pukul 20.47, di pom bensin di ruas tol Cipularang. Kartu kredit atas nama Agus Santoso, transaksi bensin Rp30.000. Asep mengambil kertas itu, membayangkan peta di kepalanya. Cipularang, itu jalur dari Jakarta ke Cianjur. Dia tidak bisa mengelak lagi. Kalau jam 9 malam dia lewat sana, berarti dia sampai di rumah Cianjur sekitar jam 10 malam. Waktunya pas sekali dengan perkiraan waktu pembunuhan. Asep membanting kertas faks itu ke meja. Tatapannya berubah tajam. Selama 5 tahun Agus telah membohongi semua orang. Mengaku ada di Jakarta. Dedi bersandar di kursinya dan tersenyum kecut. Berarti malam itu dia ada di lahan peternakan. Bersama ayahnya, mengubur istrinya. Dia kaki tangannya. Entah dia ikut memukul atau tidak.
tapi setidaknya dia terlibat dalam penyembunyian jenazah. Mengecor semen bukan pekerjaan yang bisa dilakukan orang tua sendirian. Asep mengenakan jaketnya dan bangkit berdiri. Agus sekarang di mana? Di sebuah rumah kos di kawasan Kumuh, Jakarta Barat. Hidup sebagai pekerja serabutan. Besok pagi-pagi kita ke Jakarta. Tidak perlu surat panggilan. Langsung tangkap darurat. Bawa borgol. Pada 13 November pagi, mobil polisi menembus kabut tebal menuju Jakarta. Dedi yang mengemudi bertanya dengan hati-hati. Bang, apa mungkin Agus yang membunuh istrinya? Asep menatap pemandangan di luar jendela. Belum tahu, tapi apa yang terjadi di kandang sapi malam itu harus kita ungkap. Dia sudah bungkam selama 5 tahun. Apa sekarang dia akan buka mulut? Asep menoleh ke Dedi dan tersenyum getir. Ayahnya sudah masuk panti reda. Orang tua pikun yang bahkan tidak ingat namanya sendiri. Apa kekuatannya? Sekarang tidak ada lagi orang yang bisa saling melindungi. Tidak ada lagi alasan. Dedi mengangguk. Sudah jalan buntu. Ya, benar. Kali ini, kita harus mendengar kebenarannya. Sekotor apapun itu. Mobil melaju kencang di jalan tol. Untuk membuka pintu rahasia yang terkunci selama 5 tahun, kedua detektif itu berlari menuju pusat badai. Pada 14 November sore, udara di ruang interogasi Polres Cianjur terasa menyesakan. Agus Santoso, 37 tahun, yang duduk di kursi besi, tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Buku-buku jarinya menebal dengan kapalan, tanda kerja keras. Asep, yang duduk di seberangnya, menyodorkan selembar kertas ke hadapan Agus. 3 Oktober 1997, pukul 20.47. Catatan transaksi di pom bensin Cipularang. Kartu kredit atas nama Anda. Mata Agus bergerak liar, kehilangan arah. Anda bilang Anda ada di Jakarta, kan? Selama 5 tahun Anda bersikeras begitu. Tapi kenapa kartu kredit Anda ada di Cipularang? Agus menelan ludah dan menunduk. Saya tidak ingat. Mungkin kartunya hilang. Tidak ingat? Pom bensin itu ada di jalur dari Jakarta ke Cianjur. Kalau jam 9 malam Anda lewat sana, berarti sekitar jam 10 Anda tiba di rumah. Waktunya cocok sekali dengan malam kejadian, bukan? Agus menggigit bibirnya erat-erat. Ruangan itu hanya diisi oleh suara detak jam dan napasnya yang berat. Tiba-tiba Dedi, yang berdiri di dekat pintu, menyela. Agus Santoso, kami sudah bertemu dengan rekan kerja Anda, Pak Ujang. Katanya hari itu Anda pulang mendadak siangnya. Bilangnya ada urusan penting di kampung. Bahu Agus tampak merosot. Ia sadar sudah tidak ada jalan keluar. Itu, oblah kampak. Kenapa Anda berbohong selama 5 tahun? Mengaku ada di Jakarta, bahkan sampai merekayasa alibi. Agus menghela napas panjang dan menundukkan kepala. Setelah tarik ulur dalam keheningan selama lebih dari 2 jam, pertahanannya akhirnya runtuh. Saya dapat telepon dari Bapak. Apa kata beliau? Katanya, Siti aneh, minta saya cepat pulang. Asep menarik kursinya lebih dekat. Lalu Anda pulang. Apa yang Anda lihat saat tiba di sana? Agus memejamkan matanya erat-erat. Suaranya bergetar. Saya tidak lihat apa-apa. Bapak bilang, menantunya sudah mengemasi barang dan kabur. Lalu, saya percaya. Bapak bukan orang yang suka berbohong. Dedi, dengan nada frustrasi, menggebrak meja. Siapa yang percaya omongan itu? Kalau istri Anda hanya kabur dari rumah, kenapa Anda harus berbohong selama 5 tahun pada polisi kalau Anda ada di Jakarta? Cukup bilang saja Anda sempat pulang ke Cianjur, kan? Wajah Agus pucat pasi. Bapak, yang menyuruh saya bilang begitu. Kenapa? Kenapa? Kampung, kan? Sempit, Pak. Kalau sampai tersebar gosip menantunya kabur karena selingkuh, itu aib keluarga. Bapak bilang lebih baik ditutupi diam-diam. Asep tertawa sinis. Hanya karena gengsi, menantu Anda hilang, dan Anda sampai membohongi polisi hanya untuk menjaga gengsi keluarga? Agus tidak bisa menjawab. Matanya hanya menatap kosong ke permukaan meja. Asep bangkit berdiri, mendekat hingga wajahnya nyaris bersentuhan dengan Agus, dan bertanya dengan suara dingin.
Apa Anda yang membunuh istri Anda? Bekerja sama dengan ayah Anda? Agus mengangkat kepalanya dan berteriak, "Bukan. Sumpah, saya tidak menyentuhnya." "Lalu apa yang Anda lihat malam itu? Siapa yang mengecor semen? Apa yang Anda lihat sampai Anda harus bungkam selama 5 tahun? Bibir Agus bergetar, tapi ia kembali mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Keheningan yang menyiksa kembali menyelimuti ruangan. Pada 15 November, Kejaksaan mengajukan surat perintah penahanan untuk Agus atas tuduhan penyembunyian jenazah dan menghalangi proses hukum. Namun, putusan pengadilan di luar dugaan. Kurangnya bukti langsung, tidak ada risiko melarikan diri. Asep menutup telepon dari pengadilan sambil menggeretakkan gigi. Sialan. Hakim ini apa belajar hukum cuma dari buku? Dedi mendekat dengan hati-hati. Gimana, Bang? Ditolak. Surat perintahnya ditolak. Dia hanya dikenai wajib lapor dan dilarang ke luar negeri. Jadi Agus dilepaskan begitu saja? Kita kehilangan ikan yang sudah di tangan, dong? Asep melempar jaketnya ke kursi. Investigasi lanjut tanpa penahanan. Percuma menekan Agus. Dia lebih baik mati daripada mengkhianati ayahnya. Asep menatap ranting-ranting pohon yang meranggas di luar jendela. Pada akhirnya, kita harus mendengarnya langsung dari mulut ayahnya. Satu-satunya orang yang bisa mengatakan kebenaran sekarang hanya kakek tua itu. Pada 17 November, dengan harapan tipis, Asep berkonsultasi dengan seorang ahli dari Ikatan Psikologi Forensik. Sore harinya, Dr. Lestari, seorang psikiater forensik, datang ke Polres Cianjur. Wanita berusia 45 tahun itu tampak cerdas dan berpengalaman. "Dokter, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Langsung saja ke intinya. Apakah mungkin menginterogasi pasien demensia?" Dr. Lestari membuka rekam medis yang dibawanya. Pasien demensia tidak berarti fungsi kognitifnya rusak 24 jam penuh. Ada yang namanya momen jernih, di mana kesadarannya pulih sesaat dan ingatannya kembali. Saat itulah kesaksiannya bisa diambil. Apakah kesaksian seperti itu memiliki kekuatan hukum sebagai bukti? Memang terbatas. Tapi sebagai petunjuk investigasi, sudah lebih dari cukup. Jika saya ada di sana untuk memverifikasi kondisi kognitifnya dan semuanya direkam, hakim pun tidak akan bisa mengabaikannya. Asep mengangguk, secercah harapan muncul. "Baik, saya akan minta pihak Panti Ureda untuk segera memberitahu kami jika momen jernih itu datang." Malam itu, Asep menelepon Panti Ureda Pohon Pinus Hijau. Perawat Yuni yang menjawab. "Halo, Suster Yuni, ini Detektif Asep. Saya minta tolong. Katanya Pak Budi Hartono sesekali bisa sadar, kan? Kalau saat itu tiba, tolong segera hubungi saya. Tidak peduli dini hari atau tengah malam." "Oh, baik, Pak. Akan saya perhatikan baik-baik. Belakangan ini beliau memang sering tidak bisa tidur malam." Pada 18 November pagi, Asep menelepon kepala tim forensik. "Pak Ketua Tim, mohon maaf merepotkan, tapi tolong periksa kembali ruang bawah tanah di kandang sapi itu. Mungkin ada barang lain selain kerangka. Kami sudah sisir semuanya, Pak. Apalagi yang bisa ditemukan? Kalau Agus bukan pelakunya, pasti ada sesuatu di sana yang membuatnya bungkam selama 5 tahun. Tolong periksa setiap sudut." Setelah menutup telepon, Dedi datang membawa kopi. "Bang, soal Agus, dia jelas tahu sesuatu. Tapi rasanya dia bukan mencoba melindungi ayahnya. Malah sepertinya dia siap menanggung semuanya sendirian." Asep berpikir sejenak. Melindungi ayahnya. Anak yang berbakti sekali. Mungkin itulah alasannya dia diam selama 5 tahun. Dan masih diam sampai sekarang. Asep menatap keluar jendela. Angin dingin bulan November menggoyangkan kaca jendela kantor polisi. Kalau begitu, kita semakin harus mendengarnya dari mulut ayahnya. Sekeras apapun si anak mencoba menutupi, kalau ayahnya mengaku, semuanya selesai. Kita hanya bisa menunggu. Pada 20 November pagi, tim forensik kembali melakukan penyisiran detail di ruang bawah tanah kandang sapi. Seorang anggota tim yang sedang membersihkan tanah dengan kuas di sekitar lokasi penemuan kerangka tiba-tiba berhenti. "Ketua, ada sesuatu di sini." Ketua tim segera mendekat. Di dalam tanah, di sebelah lokasi kerangka,
terlihat sebuah kantong plastik kecil yang setengah terkubur. Keluarkan dengan hati-hati. Jangan sampai rusak. Anggota tim mengangkat kantong itu dengan pinset. Setelah debu tanahnya dibersihkan, tampak sebuah buku catatan usang di dalamnya. Sepertinya ini jatuh dari saku dalam celemek yang dipakai korban. Karena terbungkus plastik, kondisinya masih lumayan. Di dalam kantong, ada sebuah buku catatan yang sudah mengerut karena lembab. Sampulnya bertuliskan tahun 1997 dengan stiker bunga yang warnanya telah pudar. Ini buku harian, sepertinya. Segera segel dan kirim ke tim restorasi dokumen Puslap 4. Tulis, darurat. Pada 21 November, telepon dari Puslap 4 kembali memecah kesunyian. Asep segera mencatat. Analisis buku catatan sudah keluar. Benar, itu buku harian milik korban, Siti Aminah. Isinya sebagian besar berhasil dipulihkan. Catatan dari Januari 1997 hingga 2 Oktober, sehari sebelum dia hilang. Asep menelan ludah. Tolong kirim lewat faks, sekarang juga. 30 menit kemudian, mesin faks mulai mengeluarkan kertas. Asep dan Dedi membaca salinan buku harian itu bersama-sama. 15 September. Bapak mertua teriak-teriak lagi, katanya, kalau lahan ini dijual, itu hari kematiannya. Beliau mengancamku dengan arit, aku takut sekali sampai tidak bisa tidur. Ya Tuhan. Mengancam menantu dengan arit, desis Dedi. Asep membuka halaman berikutnya. 23 September. Hari ini beliau membalikkan meja makan lagi. Alasannya lauknya terlalu asin. Tapi aku tahu ini karena masalah uang. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin lari dari sini. Ayah mertuanya melakukan kekerasan dan pengancaman secara rutin. Motifnya sudah sangat kuat. Asep menunjuk catatan terakhir. Tanggal 1 Oktober. Aku mengirim surat pada Agus, minta cerai. Aku tulis aku sudah tidak sanggup lagi hidup di sini dan akan pergi. Dia mengirim surat pada suaminya. Asep, dengan tangan gemetar, membaca catatan terakhir. 2 Oktober, Agus menelepon. Katanya suratnya sudah diterima. Dia bilang besok akan datang. Kali ini aku harus mengatakan semuanya dan pergi. Besok, semuanya akan berakhir. Asep membanting salinan faks itu ke meja. Matanya berubah tajam. Agus berbohong. Benar-benar pembohong besar. Dedi mengangguk. Dia bilang dia pulang karena ditelepon ayahnya. Padahal kenyataannya, dia pulang sendiri setelah menerima surat pemberitahuan cerai dari istrinya. Untuk mencegah perceraian, atau untuk menuntut penjelasan. Asep termenung. Tapi kenapa dia menyembunyikan itu? Cukup bilang saja dia pulang karena surat, kan? Karena dia tahu apa yang dilakukan ayahnya. Dia melihat semua yang terjadi di lahan peternakan malam itu. Untuk menutupi itu, dia menggunakan ayahnya sebagai alibi. Asep mencengkeram salinan buku harian itu. Sekarang kita harus mendengarnya langsung. Dari mulut Budi Hartono sendiri, yang sudah tidak bisa lagi berlindung di balik alasan putranya. Pada 22 November, pukul 4 dini hari, ponsel Asep berdering keras. Halo, Detektif Asep di sini. Pak Detektif, ini Yuni dari Panti Reda. Pak Budi baru saja bangun, tapi tatapan matanya beda dari biasanya. Sangat jernih. Beliau bahkan bertanya pada saya, Anda perawat di sini, ya? Asep melompat dari tempat tidur. Saya segera ke sana. Jangan biarkan beliau tidur lagi. Ajak bicara terus. Asep segera berpakaian sambil menelepon Dedi. Ded, bangun. Panti Reda. Momen jernihnya datang. Hubungi juga Dokter Lestari. Cepat ke sini sekarang. Pukul 5 pagi, Asep, Dedi, dan Dokter Lestari tiba di kamar 302 dengan napas terengah-engah. Yuni membukakan pintu dengan pelan. Masih sadar? Silakan masuk. Budi Hartono sedang duduk bersandar di ranjang, menatap fajar di luar jendela. Tatapannya tidak lagi kosong, melainkan dingin dan tenang. Dokter Lestari mendekat lebih dulu. Bapak tahu saya siapa? Budi perlahan menoleh. Dokter, ya? Pakai jas putih. Betul. Hari ini tanggal berapa, Pak? Bulan November.
Tanggalnya saya tidak tahu persis. Udaranya sudah dingin sekali. Dokter Lestari menoleh ke Asep dan mengangguk kecil. Kondisi kognitifnya jernih. Interogasi bisa dilakukan sekarang. Asep menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Ia mengeluarkan salinan buku harian yang terbungkus plastik. Bapak, apa Bapak kenal ini? Tatapan Budi terpaku pada buku harian itu. Tiba-tiba, tangannya yang keriput mulai bergetar. Ini, dari mana? Ini buku harian menantu Bapak, Siti Aminah. Ditemukan bersama kerangkanya di bawah lantai semen kandang sapi. Wajah Budi berubah kelabu. Asep segera bertanya dengan suara pelan namun kuat. Malam 3 Oktober 1997, apa yang terjadi di lahan peternakan? Putra Bapak, Agus Santoso, datang malam itu, kan? Ketakutan mulai merayap di mata Budi. Ia memegang keningnya dengan tangan gemetar dan bergumam, Agus. Agus tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu. Asep mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Agus tidak tahu? Lalu siapa yang melakukannya? Siapa yang mengubur menantu Bapak di sana? Bibir Budi bergetar. Ia menelan ludah dan akhirnya membuka mulut. Saya yang melakukannya. Begitu kalimat itu terucap, fokus di mata Budi seketika memudar, seolah lampu bohlam yang padam. Dokter Lestari segera memeriksa denyut nadinya. Pak, dengar suara saya? Kepala Budi terkulai lemas ke samping. Matanya kembali kosong, menatap hampa. Kesadarannya kembali kabur. Komunikasi tidak mungkin lagi. Pintunya sudah tertutup. Asep berdiri dan menghela napas panjang. Dedi di sebelahnya bertanya dengan antusias. Bang, dengar, kan? Agus tidak tahu apa-apa. Saya yang melakukannya. Itu pengakuan. Asep mengangguk, bibirnya terkatup rapat. Pelaku utamanya Budi Hartono. Anaknya datang belakangan dan hanya membantu menyingkirkan jenazah. Apa pengakuan ini cukup untuk menuntutnya, Bang? Dia sudah kembali ke kondisi demensia. Pengakuan sesaat dari pasien demensia akan sulit diterima sebagai bukti di pengadilan. Tapi untuk menghancurkan pertahanan Agus, ini lebih dari cukup. Asep keluar dari kamar dan memberi perintah tegas. Panggil Agus lagi. Tunjukkan rekaman pengakuan ayahnya dan buku harian itu. Kita selesaikan ini. Dedi mengikuti di belakang. Kali ini dia bakal buka mulut, kan Bang? Ayahnya sudah mengaku. Asep berhenti dan berbalik. Tatapannya penuh keyakinan. Ayahnya sendiri yang bilang, saya yang melakukannya. Sebagai anak, tidak ada lagi alasan baginya untuk menutupi. Benteng baktinya sudah runtuh. Pada 24 November sore, udara di ruang interogasi kembali terasa berat. Agus Santoso, yang kembali duduk di kursi, tampak jauh lebih kurus dari 10 hari yang lalu. Asep meletakkan laptop di atas meja dan memutarnya ke arah Agus. Lihat ini, layar menampilkan rekaman dari kamar panti reda. Dari mulut lelaki tua yang pikun itu, keluar kalimat yang terpatah-patah namun jelas. Agus tidak tahu apa-apa. Aku yang melakukannya. Wajah Agus seketika pucat pasi. Kedua tangannya di atas lutut bergetar tak terkendali. Asep menghentikan video dan menyodorkan setumpuk dokumen. Ini buku harian istri Anda. Ditemukan bersama kerangkanya di bawah lantai semen. Agus menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya yang gelisah membaca cepat. Asep menunjuk dengan ujung pulpennya. Lihat catatan tanggal 2 Oktober. Agus menelepon. Katanya suratnya sudah diterima. Dia bilang besok akan datang. Pandangan Agus terpaku pada kalimat itu. Anda bilang Anda pulang karena ditelepon ayah Anda. Itu bohong. Anda menerima surat pemberitahuan cerai dari istri Anda. Dan Anda sendiri yang menelepon untuk bilang akan datang. Agus menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Keheningan menyelimuti ruangan. Asep menarik kursinya hingga duduk sangat dekat di hadapan Agus. Kami tahu Anda bukan yang membunuh istri Anda. Ayah Anda sudah mengakuinya di video itu. Tapi apa yang Anda saksikan malam itu? Dan kenapa Anda bungkam selama 5 tahun? Anda harus mengatakannya sendiri. Dedi menambahkan dengan nada prihatin. Ayah Anda sekarang menderita demensia parah. Anda sudah tidak bisa melindunginya lagi.
Lepaskan beban itu sekarang. Bahu Agus mulai bergetar. Isak tangisnya keluar. Setelah lama menahan diri, ia akhirnya membuka mulut dengan berat. Saya menerima suratnya tanggal 2 Oktober. Siti minta cerai. Bilang dia akan pergi dari rumah. Lalu, saya langsung telepon. Bilang besok akan datang untuk bicara. Anda tiba jam berapa? Agus memejamkan mata, tampak kesakitan. Sekitar jam 10 malam. Jalanan macet. Apa yang Anda lihat saat tiba? Bibir Agus bergetar, menumpahkan ingatan mengerikan yang telah ia pendam selama 5 tahun. Bapak berdiri bengong di depan kandang sapi. Tangannya memegang cangkul, dan bajunya, cangkulnya, penuh darah. Asep menahan napas, fokus pada setiap kata. Wajah Bapak pucat sekali. Tatapannya kosong, seperti bukan mata manusia. Dia bilang, Siti melawannya. Berani teriak-teriak mau menjual lahan. Jadi karena kalap, dia tidak sengaja. Dedi bertanya dengan suara tertahan. Lalu apa yang Anda lakukan? Kenapa tidak lapor polisi? Saya lari masuk ke kandang. Agus menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Siti tergeletak di lantai yang dingin. Darah mengalir dari kepalanya, membasahi lantai. Setelah itu, kaki saya lemas. Saya langsung terduduk di situ. Otak saya kosong, benar-benar kosong. Asep menekan emosinya dan bertanya dengan tenang. Bagaimana Anda bisa terlibat menyembunyikan jenazah? Agus menatap Asep dengan mata basah. Bapak memegang kaki celana saya, memohon-mohon. Katanya kalau lapor polisi, dia akan mati di penjara. Lahan ini akan hancur. Dia memohon agar saya menyelamatkan ayah saya sekali ini saja. Lalu Anda menuruti permintaannya. Saya takut. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Seumur hidup saya tidak pernah membantah Bapak. Saya pikir saya harus melakukan apa yang beliau perintahkan. Bahu Agus bergetar hebat. Semalaman kami memindahkan jenazahnya ke lubang penyimpanan pakan. Saya yang mengaduk semen dan mengecornya. Bapak sudah tua. Tangannya gemetar, jadi beliau hanya memberi perintah dari samping. Keesokan harinya, sebelum subuh, saya kabur kembali ke Jakarta. Seolah tidak terjadi apa-apa, saya tetap masuk kerja. Asep bertanya dengan tatapan kasihan. Selama 5 tahun, Anda tidak pernah pulang, bahkan saat lebaran? Agus menggeleng lemah. Tidak bisa. Setiap kali berdiri di depan gerbang rumah itu, kaki saya gemetar. Awalnya saya mencoba tidak percaya, berharap itu hanya mimpi. Lama-kelamaan, saya mencoba melupakannya. Apa Anda bisa melupakannya? Agus tertawa getir. Setiap malam saya mimpi buruk. Mimpi Siti menangis. Mimpi Bapak berdiri memegang cangkul berdarah. Selama 5 tahun, tidak pernah sekalipun saya bisa tidur nyenyak. Asep berdiri. Hasil analisis forensik pada kerangka sesuai dengan kesaksian Anda. Ada bekas pukulan benda tumpul di tengkorak. Agus, dengan pasrah, menundukkan kepalanya. Saya akan terima hukuman saya. Keluar dari ruang interogasi, Asep menghirup udara dingin koridor. Ia memberi instruksi pada Dedi, hubungi kejaksaan. Untuk Budi Hartono, ajukan penghentian penuntutan karena kondisi kejiwaannya. Untuk Agus, ajukan berkas penuntutan atas tuduhan penyembunyian jenazah dan membantu pelaku. Dedi mengangguk dengan raut wajah getir. 5 tahun. Selama itu dia memikul rahasia mengerikan ini sendirian. Asep menatap matahari November yang mulai terbenam. Dia mencoba melindungi ayahnya. Rasa bakti yang salah arah itu menghancurkan hidupnya sendiri, dan menancapkan paku di hati istri dan ibu mertuanya yang berduka. Ini belum selesai. Masih ada persidangan, dan tugas terberat menanti, menyampaikan kebenaran pahit ini pada keluarga korban. Pada 14 Februari 2003, di Pengadilan Negeri Cianjur, keheningan menyelimuti ruang sidang. Agus Santoso, di kursi pesakitan, menunduk dalam-dalam. Di barisan depan, Ibu Mariati mencengkeram sapu tangan. Hakim membacakan putusan dengan suara datar. Terdakwa Agus Santoso, pada malam 3 Oktober 1997, setelah menyaksikan kejahatan keji yang dilakukan oleh ayahnya,
Budi Hartono, tidak melaporkannya kepada pihak berwajib. Sebaliknya, ia secara aktif terlibat dalam penyembunyian jenazah, menyebabkan penderitaan yang tak terhingga bagi keluarga korban selama 5 tahun. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, dan tindakannya dipengaruhi oleh kepatuhan seumur hidup terhadap ayahnya, maka dengan ini, pengadilan memutuskan terdakwa bersalah atas tindak pidana membantu menyembunyikan jenazah dan pelaku, dan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dengan masa percobaan selama 3 tahun. Hiks. Isak tangis pecah dari kursi pengunjung. Setelah sidang usai, Agus turun dari kursi pesakitan, menghampiri Ibu Mariati, dan berlutut. "Ibu mertua, maafkan saya. Saya benar-benar berdosa. Saya tidak berani meminta maaf." Ibu Mariati menatapnya dengan mata bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Setelah menatapnya tajam untuk sesaat, ia memalingkan wajah dan berjalan keluar. Seorang wartawan lokal mendekatinya. "Aram panibuhan, Ibu, bagaimana perasaan Ibu?" Ibu Mariati berhenti, menatap kosong. "Saya ingin bertanya padanya, selama 5 tahun putriku terbaring di bawah semen yang dingin, apa kamu masih bisa menelan nasi?" Setiap lebaran saya bahkan tidak bisa mendoakannya dengan layak. Rasa sakit itu yang paling dalam. Penyesalan itu yang paling besar. Sore itu, kejaksaan mengeluarkan keputusan akhir untuk Budi Hartono. Asep menutup telepon. Budi Hartono tidak dituntut, kasusnya gugur demi hukum. Dedi mengerutkan kening. Dia tidak dihukum sama sekali, karena demensia? Benar. Secara hukum, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di panti reda. Dan yang ironis, karena ini bukan eksekusi hukuman, negara tidak menanggung biaya pantinya. Agus, sebagai walinya, yang harus menanggung semua biayanya, dengan kerja kuli. Selama masa percobaan, ia banting tulang untuk membiayai panti ayahnya. Mungkin itu sudah takdirnya. Dedi menghela napas. Sungguh ironis. Melindungi ayah, hidupnya sendiri hancur. Sekarang dia harus bekerja untuk membayar biaya popok ayahnya. Entah apa itu yang namanya bakti. Pada 5 Maret, Asep menyelesaikan laporan akhir kasus. Di bagian bawah, ia menambahkan satu kalimat. "Kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atas kelalaian investigasi awal pada tahun 1997 yang menganggap kasus ini sebagai kasus kabur biasa, dan kami akan merefleksikan kesalahan ini." Dedi yang melihatnya bertanya, "Harus ditulis, Bang?" Atasan bisa marah. Harus. Kalau saja waktu itu polisi lebih teliti, tidak akan butuh waktu 5 tahun. Apa yang memalukan? Ya, harus diakui. Asep kemudian menelepon Pak Gofur. "Pak, kasus Siti Aminah hari ini resmi ditutup. Pelakunya ayah mertuanya, Budi Hartono. Anaknya membantu menyembunyikan." Di seberang telepon, terdengar helaan napas panjang. "Begitu, ya. Firasatku waktu itu memang tidak enak. Penyesalan terbesarku adalah mengabaikannya. Seharusnya aku menggali lebih dalam." Pada 7 Maret, seorang tamu tak terduga datang ke Polres Cianjur, Kepala Desa Dodi. "Pak Detektif, surat kaleng itu, saya yang mengirimnya." Asep terkejut. "Kenapa baru sekarang, Pak? Selama 5 tahun saya curiga, tapi tidak punya bukti. Lagi pula, Pak Budi itu orangnya temperamental. Saya takut, tapi setelah dengar dia masuk panti reda karena pikun, saya baru berani. Saya juga merasa bersalah." Dodi mengeluarkan foto sebuah mesin tik tua. "Saya pakai ini biar tulisan tangan saya tidak ketahuan. Saya datang ke sini karena ingin minta maaf langsung pada Ibu Mariati. Boleh saya minta alamatnya?" Pada suatu hari yang cerah di bulan April, di sebuah bukit di Bandung, Ibu Mariati memeluk sebuah guci abu kecil dan mendaki. Di depan sebuah makam tua di tempat yang cerah, ia meletakkan guci itu dan berlutut. "Siti, nak. Sekarang kamu sudah pulang." Setelah 5 tahun, akhirnya pulang ke pelukan ibu, bisiknya sambil mengelus guci itu. Air mata mengalir tanpa henti. "Pasti dingin sekali, ya,
di dalam tanah yang gelap itu. Maafkan ibu terlambat datang. Ia mengambil segenggam tanah dan menaburkannya di atas guci. Sekarang, tinggallah di samping ibu. Jangan pergi kemana-mana lagi. Di bawah bukit, Asep bersandar di mobilnya, menyaksikan upacara perpisahan kecil itu dari kejauhan. Ia menahan diri untuk tidak merokok, hanya menundukkan kepala sejenak untuk memberi hormat, lalu diam-diam masuk ke mobil dan pergi. Di hari yang sama, di panti reda pohon pinus hijau, Budi Hartono duduk sendirian di dekat jendela, menatap kosong ke kejauhan. Perawat Yuni datang membawa makanan ringan. "Pak, ini kuenya." Budi perlahan menoleh. Untuk sesaat, tatapannya yang kosong tiba-tiba menjadi sangat jernih. "Maafkan. Aku." Yuni berhenti. "Maaf, Pak? Bapak bilang apa?" "Maafkan. Aku." Bibir Budi bergerak beberapa kali lagi, tapi tak ada suara yang keluar. Apakah permintaan maaf itu ditujukan untuk menantunya yang malang? Atau hanya gumaman tak berarti dari otaknya yang rusak? Tak ada yang tahu. Budi kembali menoleh, menatap hampa ke pegunungan yang jauh. Musim kemarau 2003, lahan peternakan tua milik Budi Hartono akhirnya dilelang oleh pemerintah daerah. Di atas tanah yang telah memiliki pemilik baru, musim gugur pun tiba. Kandang sapi yang menjadi saksi bisu tragedi itu telah diruntuhkan, tak menyisakan apapun. Di atas tanah yang kosong, hanya daun-daun kering berwarna merah yang beterbangan ditiup angin, seolah menceritakan kembali beban tragedi yang telah lama terpendam.